Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Lastracaya Putra dengan NPM S1J024058. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Usatu Nurjana MP. Di sini saya akan menyampaikan presentasi Project Method Morfologi 2025. Saya yang mendapatkan spesies sorghum dan termasuk dalam familia Poaceae. Bagian pertama, saya akan membahas tentang morfologi akar. Tanaman sorghum memiliki sistem perakaran yang terdiri dari akar lateral, akar seminal, akar sekunder, akar koronal, dan akar udara. Ada akar lateral, yaitu akar bercabang banyak dan menempati permukaan bagian atas tanah. Dapat menyebar secara lateral hingga 1,5 meter dan berkembang dari akar advantip sekunder. Yang kedua ada akar seminal, yaitu akar benih yang berkembang dari embrio muncul dari daerah di atas radikula dan bersifat sementara yang akhirnya mati karena fungsinya diambil alih oleh akar adventip. Sorghum juga memiliki beberapa bagian dan fungsi. Yang pertama ada leher akar, yaitu untuk menjaga stabilitas tanaman. Yang kedua ada batang akar, yaitu untuk menghubungkan leher akar dan ujung akar. Tiga ada cabang-cabang akar, yaitu memiliki fungsi untuk memperluas area penyerapan dan memperkuat cengkeraman tanaman. Yang keempat ada ujung akar, berfungsi untuk pertumbuhan dan pemanjangan akar. Yang kelima yaitu ada serabut akar untuk meningkatkan penyerapan air. Dan yang keenam ada rambut-rambut akar untuk menyerap nutrisi secara efisien. Dan yang terakhir ada tudung akar, yaitu bagian paling ujung untuk melindungi ujung akar yang paling mudah agar tidak mengalami kerusakan pada saat akar menggali. Sorghum juga termasuk sistem perakaran serabut. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dia termasuk tanaman monokotil dan memiliki akar seperti jagung. Seperti yang kita ketahui, sistem akar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati, kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besarnya dan semuanya berasal dari pangkal batang. Sistem perakaran sorghum memiliki organisasi dan perkembangan yang mirip dengan sistem perakaran jagung, yaitu akar primer berkembang dari radikula embrio. Setelah akar primer mulai memanjang, akar seminal juga berkembang dari embrio dan muncul dari atas radikula. Akar seminal dan akar primer bersifat sementara yang akhirnya mati karena fungsinya diambil oleh akar adventip yang berkembang dari batang. Berikutnya ada morfologi batang. Pada umumnya, sorghum yang dibudidayakan memiliki satu tangkai atau batang tebal yang berakhir dengan pembungaan. Panjang batang sorghum cukup bervariasi, tetapi tanaman biji-bijian dapat mencapai sekitar 3 kaki atau 1 meter. Sedangkan jenis biomasa dapat mencapai 20 kaki atau lebih dari 6 meter. Pada sorghum biasanya menghasilkan 15 hingga 17 daun dalam satu batang, tergantung pada jenis sorghumnya. Batang sorghum biasanya berbentuk silinder dan memiliki permukaan yang licin karena memiliki lapisan lilin, serta memiliki batang yang tegak lurus ke atas untuk memaksimalkan paparan matahari agar lebih banyak menangkap cahaya untuk fotosintesis. Batang sorghum memiliki percabangan terbatas atau bahkan tidak bercabang, yang dalam kata lain monopodial. Karena tanaman sorghum adalah tanaman monokotil dan sorghum termasuk ke dalam keluarga Poaceae yang umumnya memiliki batang utama tanpa percabangan yang signifikan. Sorghum juga termasuk ke dalam tanaman semusim karena sorghum menyelesaikan seluruh siklus hidupnya mulai dari perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, perbungaan, perbuahan hingga mati dalam satu musim tanam atau kurang dari 1 tahun. Berikutnya ada morfologi daun. Sorghum termasuk ke dalam keluarga Poaceae atau rumput-rumputan. Dan daun sorghum juga tersusun seperti daun rumput lainnya.
yang dimana setiap daunnya terdiri dari pelepah yang membungkus batang dan helaian daun memanjang yang mencuat dari sisi batang dan menghalangi sinar matahari. Tempat pelepah tempat pelepah dan helaian daun bertemu adalah kerah daun, urat daun utama sejajar. Daun sorghum juga tidak memiliki daun tambahan tetapi memiliki ligula. Daun sorghum terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada upi daun, ibu tulang daun, urat daun, dan helaian daun atau lamina. Sorghum juga adalah daun tidak lengkap yang hanya memiliki helaian daun, pelepah atau upi daun. Dan sorghum juga memiliki daun yang berbentuk bangun garis atau linear, ujung daun yang meruncing, pangkal daun yang tumpul, dan memiliki pertulangan sejajar, serta mempunyai tepi daun yang rata, memiliki daging daun yang seperti kertas tetapi dengan sedikit kaku. Dan juga sorghum memiliki daun berwarna hijau muda hingga hijau tua karena mengandung klorofil serta memiliki permukaan daun yang licin dan gundul. Berikutnya ada morfologi bunga, yaitu bunga sorghum adalah bunga lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, benang sari, dan putih. Dan termasuk juga ke dalam bunga majemuk karena bunga sorghum berbentuk malai yang bercabang menunjukkan struktur bunga majemuk. Bunga sorghum tersusun dari beberapa bagian, yaitu ada malai, ada racis atau sumbu utama, ada cabang primer dan sekunder, ada spiklet yaitu bunga kecil. Spiklet itu ada spiklet subur dan spiklet mandul. Gluma adalah kelopak bunga. Floret yaitu bunga kecil dalam spiklet. Pada spiklet sorghum yang dibudidayakan, sorghum memiliki spiklet tidak bertangkai dan spiklet bertangkai. Spiklet tidak bertangkai biasanya bersifat jantan dan betina atau bersifat fertil dan berperan dalam produksi. Sedangkan spiklet bertangkai bersifat mandul atau jantan. Dan bunga sorghum memiliki rumah satu karena memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu individu. Dan penyerbukan pada tanaman sorghum adalah penyerbukan silang atau alogami dengan bantuan angin, tetapi juga memiliki kemampuan penyerbukan sendiri. Berikutnya ada morfologi buah, yaitu biji sorghum terdiri dari embrio dan endosperma yang berfungsi sebagai makanan bagi embrio setelah mulai tumbuh menjadi bibit. Lapisan luar endosperma adalah lapisan aleuron. Embrio dan endosperma dikelilingi oleh perikat tipis atau dinding buah, seperti pada rumput-rumputan lain. Embrio sorghum bersifat kompleks. Ujung atas embrio ditutupi oleh koleoptil atau selubung pelindung. Di ujung embrio yang berlawanan juga dilindungi oleh selubung koleoriza dan ada kotiledon atau daun biji yang disebut scutellum yang melekat pada embrio. Morfologi biji. Biji sorghum berbentuk bulat, kecil, dan berwarna agak kecoklatan. Bijinya juga memiliki ujung yang mengerucut. Ciri-cirinya berbentuk bulat seperti jagung, tetapi ukurannya lebih kecil. Berwarna agak kecoklatan, memiliki ujung yang mengerucut. Berat biji bervariasi dari 8 mg sampai 50 mg. Berdasarkan bentuknya, ukuran biji sorghum dapat dikelompokkan sebagai biji berukuran kecil yaitu 8 sampai 10 mg, berukuran sedang yaitu 12 sampai 24 mg, dan besar yaitu 25 sampai 35 mg. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Yang pertama ada organa metamorfa terdiri dari rizoma, tendril, dan batang sekulen. Rizoma adalah beberapa varietas sorghum memiliki batang bawah tanah yaitu rizoma yang berfungsi sebagai cadangan energi dan membantu dalam proses regenerasi. Tanaman setelah panen atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung karena adanya rizoma memungkinkan sorghum bertahan dalam kondisi kering atau pemangkasan. Berikutnya ada tendril atau sulur.
Meskipun tidak umum pada sorghum, beberapa varietas dapat mengalami modifikasi daun yang menyerupai sulur. Modifikasi ini membantu tanaman dalam menopang diri atau merespon kondisi lingkungan tertentu. Berikutnya batang skullen. Batang sorghum mampu menyimpan air dan menjadikannya lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Adaptasi ini sangat berguna di daerah curah hujan rendah. Akhir yaitu Organa accessoria. Terdiri dari ligula, auricula atau telinga daun, dan trichoma atau rambut daun. Ligula yaitu struktur kecil yang terletak di pangkal daun, berbentuk seperti membran tipis. Ligula ini berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah masuknya kotoran dan air berlebih ke dalam batang serta mengurangi penguapan. Yang kedua, auricula atau telinga daun. Struktur kecil yang terdapat pada bagian pelepah daun dan berperan dalam menopang daun agar tetap tegak, serta membantu dalam proses fotosintesis yang lebih efisien. Yang ketiga ada trichoma atau rambut daun. Beberapa varietas sorghum memiliki trichoma atau rambut kecil pada permukaan daunnya. Struktur ini berfungsi untuk mengurangi kehilangan air akibat transpirasi serta melindungi tanaman dari serangan hama dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang terakhir ada manfaat. Pertama itu manfaat dan kegunaan akar sorghum, yaitu untuk menyerap air dan lapisan tanah yang lebih dalam sehingga sorghum bisa bertahan di lahan yang kering, dan berperan dalam meningkatkan efisiensi pemupukan dengan menyerap nutrisi dari tanah yang minim unsur hara. Yang kedua, ada manfaat dan kegunaan batang sorghum. Batang sorghum bisa digunakan sebagai bahan baku bioetanol untuk energi terbarukan, dan untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan di atas tanah seperti daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, manfaat dan kegunaan daun sorghum. Daun sorghum bisa digunakan sebagai pakan ternak berkualitas tinggi, terutama bagi sapi, kambing, dan domba. Daun sorghum bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk hijau untuk menyuburkan tanah. Yang keempat, manfaat dan kegunaan bunga sorghum. Malai bunga sorghum yang sudah kering bisa digunakan sebagai bahan dekorasi alami dan industri kerajinan. Yang kelima, ada manfaat dan kerajinan buah dan biji sorghum. Sebagai bahan pangan bebas gluten, cocok bagi yang alergi terhadap gandum, dan sebagai bahan utama dalam industri pakan ternak, terutama untuk unggas dan ikan. Yang terakhir yaitu manfaat dan kegunaan organ metamorfa dan aksesoris sorghum, yaitu malai sorghum yang sudah dipanen dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sapu alami, dan lapisan aleuron pada biji yang akan kaya serat dan nutrisi sangat bermanfaat dalam diet yang sehat.